penonton RRI. Senang sekali kami hadir bersama dengan Anda untuk Sulut Bicara kali ini. Seperti biasa di hari Jumat kita membahas tentang olahraga ya, dan salam olahraga untuk kita semua. Jaya ya. Saya Hendra akan bersama-sama dengan Anda di Sulut Bicara kali ini membahas terkait dengan boxing on the street yang akan dilaksanakan di Manado. Seperti apa boxing on the street ini? Kami sudah bersama-sama dengan Bung Richard Kuniman selaku bagian dari panitia pelaksana dan juga bagian dari Pertinas Sulawesi Utara. Selamat pagi, salam olahraga Bung Richard. Salam olahraga, selamat pagi Bung Hendra. Baik, dan untuk Anda yang mau bergabung juga bersama kami di line telepon, silakan, kami nantikan Anda di 08 2195835080 ya. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami juga di line telepon yang kami siapkan di 082195835080. Kejuaraan boxing on the street di Manado yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal sekitar 16 sampai dengan 17 Februari 2026 atau di bulan depan ya. Seperti apa kesiapan dari kejuaraan boxing on the street di Manado? Saya juga mengikuti beberapa kali pertemuan dan melihat pada sarana prasarananya juga sementara disiapkan oleh panitia, dan ini akan melibatkan juga dari berbagai unsur masyarakat khususnya untuk yang pelajar-pelajar ya. Ini melerai dengan yang namanya informasi terkait dengan tawuran-tawuran yang dilakukan oleh pelajar sendiri, dan ini bersifat positif ya. Boxing on the street yang nantinya akan dilaksanakan di beberapa titik lokasi yang ada di pusat kota. Namanya jalan ya, atau tinju di jalanan gitu. Jadi seperti apa tinju di jalanan ini? Bung Richard bisa menggambarkan sedikit bagaimana kejuaraan boxing on the street ini dan kenapa boxing on the street kembali dilaksanakan begitu. Animonya banyak begitu dari masyarakat dan juga bagaimana respon dari petinju-petinju di daerah ketika akan dilaksanakan program ini. Silakan Bung. Oke, pertama-tama juga kami akan menjelaskan sejarah dari boxing on the street ini. Boxing on the street ini kami adopsi dari negara Filipina, yang hampir semua sudut kota di Filipina itu menggelar kegiatan boxing on the street, yaitu tinju jalanan. Jadi tinju jalanan ini bukan dilaksanakan seperti pada umumnya di gedung-gedung mewah dan lain sebagainya, tetapi di jalanan-jalanan. Kenapa itu dikatakan boxing on the street? Dan boxing on the street ini kami telah menggelar sudah berapa kali dari tahun 2014. Waktu itu yang ketua almarhum Ibu Siska Mangindaan. Dan waktu itu juga Pak Wakil Wali Kota Pak Harley Mangindaan juga sebagai penggagas. Kegiatan itu dilaksanakan, memang kami sudah laksanakan, sangat positif dampaknya, karena selain membantu program dari Pemprov Pertina Sulawesi Utara dan Pertina Manado dan kabupaten kota untuk mendapatkan bibit-bibit atlet, tetapi dari event itu juga banyak sekali melibatkan masyarakat umum yang melibatkan di dalam kegiatan itu. Dan kami telah menggelar beberapa kali pertemuan yang ketua sudah terpilih, yakni Kabid Bimas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Rio Panelewen, Alexander Panelewen, begitu support dengan menyambut kegiatan kami karena terkait dengan tupoksinya sebagai salah satu corong pemerintah di bidang kepolisian dan bimbingan masyarakat. Dan kegiatan ini kami akan laksanakan pada 16 sampai 17 Februari 2006, dan kami agendakan pertama di Kota Manado, dan selanjutnya di 15 kabupaten kota sudah menyatakan siap. Dinyatakan siap karena selama kami melakukan pertemuan mendapatkan respon dari para ketua-ketua Pemkot Pemkap Pertina yang ada di 15 kabupaten kota, Hendra. Oke, baik. Ini nanti akan melibatkan unsur dari pemerintah, dalam hal ini gubernur juga ya, akan bersama-sama dalam hal mengetahui akan hal ini. Seperti apa responnya dari gubernur ketika mengajukan untuk boxing on the street dilaksanakan di Manado dan mendapat respon positif begitu? Ya, kalau dari Pak Gubernur, kami panitia telah mengagendakan akan melakukan audiensi. Audiensi itu dengan Pak Wali Kota Manado juga, Pak Gubernur, Pak Ketua KONI, dan melalui orang terdekat dari Pak Gubernur, yang ini Pak Staf Khusus bidang olahraga Pak Christian Yoko, menyatakan beliau sangat mendukung, tetapi kami belum bertatap langsung dengan beliau karena kami akan menjelaskan bagaimana kegiatan boxing on the street ini. Untuk Pak Wali Kota, kemarin kami juga telah mengirimkan undangan dan akan melakukan audiensi, cuma tinggal menunggu waktu dari Pak Wali Kota untuk menerima kami. Dan kegiatan tanggal 16 itu kami agendakan di
God Bless Park, Taman Berkat yang ada di Jalan Boulevard, Jalan Piri Tendean, Bung Hendra. Kategori yang dipertandingkan untuk kami akan laksanakan yakni ada 6 kategori pertandingan dalam kelas tinju, yakni yang pertama mini junior, itu kategori 10 sampai 12 tahun, putra putri. Baru semi junior 13 sampai 14 tahun, junior 16 ke atas, youth 17 ke atas, dan senior. Senior itu 19 tahun ke atas sampai umur 40. Ketentuan persyaratan atlet itu memang kami menggunakan peraturan dari Pertina lewat AIBA-nya. Peraturan itu kita memakai wasit yang berlisensi nasional yang memimpin jalannya pertandingan, baru wajib menggunakan tim dokter dan menyediakan ambulans. Kenapa menyediakan ambulans? Sebelum para atlet tinju naik ring, mereka telah diperiksa kesiapan tubuh, fisik, mental, dan lain-lain sebagainya agar supaya kita bisa meminimalisir atlet-atlet yang akan bertanding. Kalau soal atlet kami rasa karena semua sasana yang ikut di sini rutinitas tetap melakukan latihan, tetapi yang akan kami pertandingkan di sini adalah kategori umum. Umum itu adalah kategori masyarakat umum. Silakan Anda mendaftar kepada kami. Tentu dengan berat yang sama kami akan timbang dengan yang apa, dan kami akan melakukan cleaning sedikit, cleaning klinik bagaimana cara memukul, cara menghindar. Jangan sampai pada pertandingan tersebut kalau kita menggunakan masyarakat umum, kaki bukan tangan dipigi, kaki yang pergi, Bung Hendra. Ya, itu yang kami lakukan, dan agar supaya dengan tujuan kami selain ingin membantu program dari Pertina Sulawesi Utara, yang saat ini kan lagi news ataupun lagi maraknya, yakni perkalian antar pelajar seperti Bung Hendra bilang tadi. Kami akan menuju ke sekolah-sekolah dan akan mencari salah satu atlet dari mewakili tinju di sekolah tersebut, dan kami akan melakukan audiensi dengan para kepala-kepala sekolah dan juga para murid-murid yang ada di sana. Jadi kami menggambarkan bagaimana salah satu petinju contoh dari SMA 9 naik dan mendapatkan support, dukungan dari para guru-guru dan anak-anak yang ada di sebagai pelajar di SMA 9. Dan yang paling menarik juga Bung Hendra, kami akan melibatkan dulu istilah orang Manado bilang saat ini yang lagi tren, yaitu para peks-peks. Peks-peks itu adalah dengan tanda kutip lah kenakalan remaja, preman-preman yang ada di kampung-kampung. Di sini kami akan pilih misalnya kampung ini siapa yang dipilih melalui tahapan tim seleksi kami yang notabene adalah dari pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian akan memilih dari kampung ini yang siapa yang peks baku dapat di situ, daripada kriminal mau baku tikam, pembunuhan dan lain-lain, lebih salurkan di atas ring baku tumu, baku apa itu yang ada wasit. Itulah yang akan kami laksanakan. Oke, sifatnya positif ya, Iya. ketika akan terjadi kelihatan bertarung dalam hal berkelahi padahal itu sebenarnya lagi mengikuti kejuaraan. Nah, kejuaraan ini sebenarnya sudah dilaksanakan berapa kali di Sulawesi Utara khususnya di Manado? Apakah baru tahun ini atau sudah dari beberapa tahun sebelumnya, karena memang muncul lagi pertandingan yang sama? Seperti yang saya jelaskan tadi Bung Hendra, pertandingan ini pertama kali digagas oleh saya sendiri bersama dengan Ketua Pertina Kota Manado, yaitu almarhum Ibu Siska Mangindaan, dan juga waktu itu Pak Wawali adalah Pak kakaknya Ibu Siska, yaitu Pak Harley Mangindaan. Itu mendapatkan respon dan support dari pemerintah Kota Manado waktu itu. Dan untuk durasi yang kami laksanakan, yang waktu zaman itu saya sebagai sempat vakum begitu. Iya, waktu itu saya sekretaris Pertina Sulut dan Pertina Manado. Kami melakukan itu sekitar 4 kali. 4 kali 2014, tiap tahun dia terhenti 2018 dan sudah vakum, dan kita giatkan kembali karena ada gagasan dari para penggiat dan komunitas tinju yang ada karena maraknya kasus-kasus kenakalan remaja dan pembunuhan yang terjadi di Sulawesi Utara dan umumnya Kota Manado. Oke, baik. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, kami sudah buka pendengar dan juga penonton RRI di YouTube RRI Manado 082195835080. Kami sudah buka untuk Anda yang ingin berpartisipasi, berkomentar, ataupun Anda yang ingin memberikan masukan terkait dengan Boxing on the Street yang akan dilaksanakan di Manado. Boxing on the Street ini bersifat kejuaraan atau hanya tampilan saja, display begitu, Ya, Bung? ini bersifat kejuaraan. Kenapa bersifat kejuaraan? Karena setiap pemenang itu mendapatkan hadiah. Ya, hadiah itu juara 1 dan juara 2 berupa uang pembinaan dan juga mendapatkan piagam penghargaan. Baik. Jadi berbentuk kejuaraan ini, bukan. Oke, bukan hanya sekedar tampilan saja. Bukan, berarti iya, ya. iya. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Selamat pagi RRI, salam olahraga.
Iya, selamat pagi. Nampaknya nih suaranya agak sedikit brong begitu ya. Bisa dibantu operator? Baik. Ditahan dulu untuk yang bergabung di line telepon. Ya, selamat pagi. Dengan Saya Pak Maksi di Batu Kota. Oh, di Batu Kota. Oke, silakan Bung. Jadi gini, mengenai event ini atau program dari Pertina Mm-mm. itu sangat baik, sangat baik Mm-mm. ya, untuk pembinaan ke depan. Jadi seperti dikatakan Bapak tadi sudah diprogramkan sejak 2014, tapi akhirnya mati suri. Ya, mudah-mudahan itu termasuk katakanlah diskusi ini yang melibatkan opini publik. Mudah-mudahan jangan berhenti pada wacana-wacana saja, ya. Oke. Nah, Baik. mungkin saya sedikit mau tambahkan yang jauh lebih besar, Pak. Yang dalam hubungan dengan olahraga. Iya. Saya mau peduli tentang bagaimana kemunduran olahraga secara umum Sulawesi Utara. Mm-mm. Nah, karena gini, kalau pon-pon dulu Sulawesi Utara walaupun provinsinya termasuk cukup kecil, Mm-mm. tapi di tahun 80-an sampai 96. 2000-an awal, Sulawesi Utara itu dari provinsi-provinsi ada bisa sampai, bahkan kalau saya tidak salah pon berapa itu sampai bisa mencapai 6 besar. PON PON 96, Pak. PON 14 di ya? Jakarta, ya. Ya, saya peringkat berapa waktu itu? Peringkat 7 dengan 21 emas sekian ya, Pak. Ya, artinya begini, kita ini padahal kalau dari segi kita penduduk sedikit, Iya. dibandingkan dengan beberapa. Tapi karena setahu saya Sulut dulu itu banyak sekali menciptakan olahraga atlet-atlet nasional, internasional. Iya. Tapi kenapa setelah kurang lebih 20 tahun ke belakang ini hampir nyaris seluruh olahraga di Sulawesi Utara mati suri, Mm-mm. ya? Itu Baik. karena pembinaan tentu saja. Nah ini kalau bisa pembinaan seperti yang digagas oleh Pertina diikuti oleh seluruh Cabang. Iya, cabang lain. Cabang olahraga. Masuk ke desa-desa, iya. Kumpul semua anak muda dari segala macam mereka punya keinginan. Dulu saya tahu pemain bulu tangkis, bola voli, lahir dari kampung-kampung. Mm-mm. Tapi kenapa sekarang fasilitas sudah ada, hanya semua bertumpuk di kota, tapi tidak mungkin bakat olahraga itu hanya tumbuh di pusat kota, tidak mungkin. Padahal bakat-bakat alam yang ada di kabupaten kota itu harus diambil. Ya, Baik. begitu supaya Baik. Sulut itu bisa berprestasi lagi. Baik. Ya. Bayangkan itu kita dulu juara-juara hampir pemain voli, contoh putri-putri kebanyakan ambil dari Sulut. Sekarang hilang. Tinggal satu orang barangkali. Ya. Terima kasih. Iya, dengan Pak siapa sebelumnya tadi Pak? Mohon maaf. Pak Maksi. Pak Maksi di Batu Kota ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Maksi di Batu Kota. Salam olahraga Pak Maksi. Ya, Dan salam olahraga, ya. untuk yang lainnya yang bergabung juga di line telepon silakan 082195835080. Sudah ada tadi yang memberikan pertanyaan dari Bung Maksi ya yang ada di Batu Kota. Dan pendengar, sebelum kita akan lanjut, kita akan break dulu sejenak. Tetaplah bersama kami, kita masih di Sulut Bicara membahas terkait dengan kejuaraan boxing on the street di Manado. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Kita masih membahas boxing on the street atau kejuaraan boxing on the street ini yang dilaksanakan di Manado ya. Dan tadi sudah ada yang bertanya terkait dengan boxing on the street dan keterkaitan dengan rekomendasi juga dari cabur lain terkait dengan kejuaraan ini sudah disampaikan tadi Pak Maksi ya. Nanti akan dijawab oleh Bung Richard narasumber kita kali ini, dan yang lainnya juga mau bertanya silakan Anda kami tunggu di komentarnya YouTube RRI Manado dan juga line telepon yang sudah kami buka ya di 0821 95835080, dan sudah ada WhatsApp yang bergabung. Saya melihat event ini baik karena bisa menyalurkan bakat tinju pemuda-pemuda kampung dan mungkin saja bisa dicari bibit atlet untuk mewakili daerah. Pertanyaan saya, apakah pesertanya dibatasi tiap kelurahan atau desa atau bisa mendaftar perorangan dan bisa diataskan sedikit begitu? Pertanyaan yang bergabung. Dan bagaimana cara daftarnya? Dari Reski ya di Tuminting. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bung Reki yang ada di Tuminting. Dan sudah ada telepon lagi yang masuk. Selamat pagi RRI. Halo. Ya, selamat pagi. Bung Hendra. Ya, silakan dengan Bung Sapa Pak nih. Icat, selamat pagi. Selamat Pak Icat, pagi, Pak. Ya, Kepala Bidang Siaran dan Pemberitaan. Iya. baik. Dengan Pak John Simbar ini, Pak Hendra dan Pak John Simbar di Kawangkoan ya. Baik. Kawangkoan Karu ya. Oke, Oren ya. Yoren Karu. Saya mendukung apa tadi boxing apa itu? On the street. Sport. On the street, Pak. Ini apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, mengurangi kenakalan-kenakalan remaja, tawuran-tawuran. Tapi memang saya juga mendukung itu semua dalam harapan juga ya pemerintah harus ada kedukungan untuk acara ini kan di Manado. Boleh tanggal berapa ini Pak Icat? Tanggal 16 sampai 17 Februari Pak Maksi. Dan untuk Pak John ya. Pak John, untuk Kawangkoan siap saja karena Kota Kacang dikenal dengan legenda tinju di sana, ada Jolik Pulakan, Stephen Pulakan, Maksi Kilala dan Jeki Kilala. Itu kompetitor saya yang zaman saya dulu. Ya. Dan itu juga saya sport dengan harapan juga ya pemerintah ini harus mendukung semua. Ini kan bidang olahraga toh. Dan Pak Icat ini, maaf ya Pak Icat, ini luar topik. Ini dari masyarakat ini Pak Icat bertanya-tanya, siapa tuh Mbak Ober Sonyanda ada? Ini perlu kembali diaktifkan Pak Icat. Iya, mantap sekali. Maaf ya. Iya. Maaf ya Pak Icat. Siap. Pak Ober ini untuk mengingatkan hal-hal yang perlu diselesaikan. Karena juga dulu kan tahun 70-an ada
acara panggung masyarakat, Pak Ober. Ya, Pak Maksi, Jadi sebelum ini- kita apa kan itu kan masalah Pak John, itu masalah teknis, nanti kita ada Iya, beberapa tahapan, tetapi Pak Ober itu kami sampai saat ini banyak memberikan apresiasi karena masih banyak juga pendengar kita yang sangat memfavoritkan acara kita, tetapi kami akan tetap melaksanakan kegiatan itu, acara tersebut, Akan tetapi dievaluasi, akan ya. dievaluasi karena ada sedikit terkait dengan tanda kutip, nanti kami bisa lakukan dengan sistem Iya, WhatsApp baru ada lagi. ya yang kembali lagi ya siap. Tapi itu perlu diaktifkan. Ya, memang Itu, perlu John. sekali, Baik, siap. Selamat pagi, shalom. Shalom, God bless you. shalom, Salam pagi. sehat. Salam Tuhan sehat. memberkati. Sehat. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak John Simbar yang ada di Kawangkoan ya, kota kacang, di sana juga rage dan lain sebagainya ya. Dan untuk selanjutnya yang mau bergabung di belakangnya Pak John yang ada saat ini satu penelpon. Selamat pagi RRI. Saya dari Tondano, Iya. Joni dari Tondano. Oh Pak John dari Tondano. Oke silakan Pak Ingin Joni. mengomentari Mm-mm. tentang kegiatan box on the street ya, Mm-mm. yang dilaksanakan oleh Pertina. panitia. Mm-mm. Ya, Pertina ya. Mm-mm. Tujuannya kan kalau saya simak ada dua. Kalau pertama untuk mengurangi tawuran, Iya. dan kedua untuk mencari bibit-bibit baru yang bisa diandalkan di tingkat nasional. Mm-mm. Ya begitu ya. Nah, Iya. mungkin ini usul saja. Kebanyakan di kampung-kampung kan lingkungannya sangat mempengaruhi. Kalau di daerah situ banyak preman-preman, itu banyak terjadi tawuran. Nah, barangkali itu perlu diakomodir ini preman-preman ini supaya Betul. mungkin ada satu kelas atau apa yang cuma khusus Preman begitu. preman-preman yang ada di Oke. kampung-kampung, Ya, itu- bahkan ada di kota kan. Itu ada memang dikhususkan ada Pak. Ya, kemudian yang sudah nyata memang Hmm. yang sudah melakukan. Contoh yang di Bitung. di penjara-penjara. Kan ada remaja, ada pemuda yang di sana yang ditahan karena melakukan kriminal ini. Mungkin mereka dilibatkan di situ supaya apakah di sana atau di tempat mereka ditahan, Iya. itu mungkin dua usulan, dan yang pasti ini sangat positif untuk masyarakat Sulawesi Utara. Baik. Iya. Dan saya sangat mendukung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya dua hal itu. Terima kasih. Pak Joli yang ada di Tondano ya. Dan kita tahan dulu untuk penelpon yang bergabung ya, karena sudah ada 3. Untuk yang sebentar kami akan bacakan komentar maupun chattingan yang lainnya. Bagaimana Bung Richard bisa menjawab? Tadi ada Pak John Simbar di Kawangkoan, Pak Maksi juga yang ada di Batu Kota, ada terakhir Pak Joli dan juga ini Iya. pemuda kampung, katanya bisa cari bibit-bibit atlet dari Reki yang ada di Tuminting. Ya, kita rangkum sekalian saja 3 penelpon, yakni Pak Maksi, Pak siapa? Pak John Simbar, Pak John Simbar juga dan Pak Reski. Pak Roli, Yang Pak pertama Joli. Pak John. bukan Pak Maksi. Maksi. Pak Maksi, terkait dengan boxing on the street memang kami telah siap secara teknis dan non teknis, dan saya jawab langsung saja untuk pertanyaan yang Pak Maksi terakhir terkait dengan kenapa hanya cabur tinju dan juga grafik naik menurunnya prestasi cabang olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Dapat saya gambarkan di sini karena kami juga pelaku olahraga, saya juga mantan atlet, pernah meraih medali di PON, dan juga saya saat ini posisi sebagai sekum juga di
KONI Sulawesi Utara, jadi sangat mengerti dan sangat memahami sekali bagaimana perkembangan, pembinaan, bahkan prestasi para duta-duta olahraga dari gelanggang ke gelanggang olahraga. Dan yang paling menarik waktu itu angkatan saya tahun 96, di mana sejarah terjadi di Pekan Olahraga Nasional, olahraga multi event, di mana kami pada angkatan tahun 96 menoreh sejarah dengan meraih peringkat ke-7 nasional. Sulawesi Utara peringkat 7 dengan waktu itu Pak Gubernur Pak E.E. Mangindan dengan slogannya dengan slogannya disiplin napasku, prestasi tujuanku, persatuan dan kesatuan adalah segala-galanya. Masih terpatil bagi kami bahwa kenapa prestasi dia ada yang mati suri, ada tidak. Cuma satu kunci, Bung Hendra. Kalau kita mencari atlet di luar daerah, kabupaten kota, tetap itu ada. Itu namanya atlet otodidak. Otodidak itu kalau dia sudah melekat di jiwa petarung dan lain-lain, tinggal mengasah dari bidang teknik dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi kendala utama bagi kami pembina-pembina olahraga, bahkan ketua-ketua cabang olahraga, yakni semua terkait dengan sarangeo. Kenapa sarangeo? Uang itu sangat besar dampaknya. Apalagi dengan perkembangan zaman saat ini, anak-anak sekarang dengan sistem digitalisasi ini sangat dampak sekali, besar sekali. Dulu kami, angkatan kami, tidak ada kenal WhatsApp, tidak ada kenal ini. Bangun pagi latihan sudah di tempat latihan. Sekarang anak-anak bangun pagi, apa yang dipegang lebih dulu? Handphone dan lain-lain. Apalagi mau suruh olahraga, apalagi mau ini, susah sekali. Jadi itu menjadi pekerjaan rumah buat kami sebagai pelaku olahraga. Bagaimana seorang atlet khususnya yang ada di zaman saat ini bisa mencintai dan selain dia kesehatan olahraga, dia bisa juga meraih prestasi, karena olahraga saat ini bukan menjadi seorang olahraga tapi menjadi industri olahraga secara profesional. Kenapa kami menyebutkan begitu? Karena terkait anggaran, pemerintah Sulawesi Utara, siapapun gubernurnya, dia punya APBD dan lain sebagainya, tentu tidak semua diberikan kepada olahraga, Bung Hendra. Banyak item-item lain. Kita jangan samakan dengan daerah-daerah lain seperti DKI dan lain sebagainya, karena APBD mereka besar sekali. Tetapi kami puji Tuhan, setiap gubernur, bahkan gubernur Sulawesi Utara saat ini, Pak Gubernur YSK, sangat getol membangun dunia olahraga. Pak Gubernur saat ini juga ingin kita kembali menjadi 10 besar di Pekan Olahraga Nasional, dan notabene-nya akan dilaksanakan di PON NTT tahun 2028 nanti, NTT NTB. Kami sudah berapa kali bertemuan dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur memberikan respon dengan cara bagaimana. Pak Gubernur waktu PON bela diri kami yang berangkat kemarin di Kudus, Pak Gubernur hadir sendiri. Bahkan Pak Gubernur memberikan apresiasi kepada atlet yang medali. Begitu juga Pak Kapolda waktu kemarin memberikan medali, memberikan uang pembinaan kepada atlet berprestasi. Jadi di sini pemerintah tidak diam, tetapi pemerintah sangat getol untuk mengangkat prestasi dunia olahraga. Bahkan Sulawesi Utara, Pak Gubernur langsung ditunjuk Sulawesi Utara pada bulan Juni tahun 2026 ini, bulan Juli, Sulawesi Utara tuan rumah PON bela diri. Bulan Juli, Bun Hendra. Jadi bagaimana Pak Gubernur ini selain dia seorang gimana lah, sangat membina dunia olahraga, sangat berprestasi, dia sangat menjunjung tinggi prestasi. Maka Pak Gubernur memberikan target 10 besar di PON. Ya, itu yang kami akan sampaikan kepada atlet-atlet, kepada pembina-pembina olahraga, karena kami juga masuk di struktur kepengurusan KONI Sulawesi Utara saat ini. Bung Rizky, untuk cara mendaftar dan lain sebagainya. Rizky itu, Bung Rizky, cara mendaftar, silakan, karena kami akan melakukan pertandingan boxing on the street itu yang melibatkan itu sasana-sasana, Bung Hendra. Sasana-sasana itu, selain itu tentu cara pendaftaran itu setiap pelatih telah mendaftar, atlet akan dipertandingkan. Nah, dan untuk para tanda kutip preman-preman PX yang ada, itu yang akan didaftar adalah dari pihak kepolisian. Kami telah melakukan rapat bersama dengan Pak Ketua, Pak Kombes, Pak Rio Alexander Panelewen. Beliau akan turun ke sekolah-sekolah untuk mempublikasikan kegiatan ini, bagaimana dampak positifnya bagi perkembangan anak-anak muda, bahkan bagi para premanisasi yang ada. Jadi di sela-sela acara pertandingan kami sudah merangkum bagaimana mensiasati, bagaimana setiap pertandingan itu di satu hari tanggal 16 itu kami akan laksanakan pada pukul 4 sore di Taman Gladwell Park. Silakan terbuka untuk umum, pendaftaran tidak memungut biaya, masyarakat bisa menonton.
ke satu hari itu tanggal 16 ada 20 partai Bung Hendra. 20 partai itu kami lakukan adalah partai kategori junior, mini junior dan diselingi dengan para konten kreator yang akan bertinju. Oh. Konten kreator sudah mendaftar. Bagaimana kita lihat waktu yang kemarin lagi viral di TikTok, di mana-mana ada orang konten-konten yang berantem, yang lagi viral sekarang, baku undang, buka baju, baku pukul. Bayangkan tidak menggunakan alat pelindung dan lain bagaimana, kalau dia jatuh kepala kena di aspal bisa mengakibatkan fatal, bisa cedera, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tetapi kalau kami melakukan ini tentu ada aturan, ada dokter dan lain sebagainya. Selain konten kreator, itu peks-peks yang ada di kampung-kampung. Itu akan didaftarkan adalah dari pihak kebersihan lewat kami, rapatkan siapa akan mendaftar tentu dengan persyaratan sama berat, minimal dia kelebihan 1 kilo, over 1 kilo, sangat bisa berhadapan tentu dengan aturan Bung Hendra. Oke. Periksa dokter lagi dia. Oke. Misalnya Bung Hendra sebagai peks di kampung mana Bung Hendra? Detailing. Detailing, Bung Hendra daftar. Oh kita preman di detailing, kamu mendaftar. Berat berapa Bung Hendra? 75 kilogram. Tentu di sebelah sana misalnya, oh di kampung sana ada nama Bung Fano dari Tuminting, berat berapa? Kita timbang lagi di situ. 75, berarti katakan 75 76 begitu ya. Boleh 75 76, langkah baiknya 75 75 pas. Supaya bobot pukulan sama dan lain sebagainya. Itu menggunakan pelindung. Bung Hendra kami periksa darah. Tek HB bagus, denyut nadi bagus, boleh bertanding. Karena satu durasi bertanding itu satu ronde 3 menit dikalikan 3 berarti 9 menit. 9 menit. Bayangkan kalau satu ronde itu, kalau atlet yang terukur sudah teruji video max di atas rata-rata, dia mau pukul 1 menit itu, ya nak rasa apa-apa. Tapi kalau bukan atlet, 10 detik saja ngos-ngosan. Bayangkan itu kalau dia mau pukul yang lain, berarti kan DP keselamatan juga, daya tahan fisik, bisa bahaya dan mengakibatkan dia bisa meninggal. Kenapa bisa meninggal? Otot, jantung dan pembuluh darah bisa pecah. Kalau atlet terlatih, dia lakukan dengan kontinu. Artinya ini menjamin keselamatan dari peserta ya, begitu. Ya, kami membuat spesifik ataupun spesialis untuk para atlet-atlet di sini. Oke. Ya. Baik. Untuk selanjutnya penelpon terakhir kami buka. Iya. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0821 9583 5080 ya. Oh, sudah selesai. Dan mohon maaf untuk Anda pendengar bahwa kali ini kami menghadirkan dialog interaktif ini sulut bicara hanya setengah jam karena melihat ada sesuatu yang akan dilakukan begitu dari Bung Richard dan juga narasumber lain yang belum sempat hadir begitu ya. Nanti saya bisa memberikan closing statement Bung Hendra. Iya silakan. Kepada masyarakat Sulawesi Utara dan dimanapun Anda berada, kami atas nama Ketua Panitia, saya juga sebagai Sekretaris Panitia, kami akan melakukan kegiatan boxing on the street, tinju jalanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Februari 2026 bertempat di Taman Berkat God Bless Park, Boulevard Jalan Pertendean. Silakan Anda berbondong-bondong memberikan dukungan kepada teman-teman Anda, anak sekolah teman-teman, bahkan para peks-peks yang ada di kampung. Silakan Anda berbondong-bondong menonton, free, 0 rupiah, bahkan kami menyediakan hadiah, minuman dan ala kadarnya untuk penonton seadanya. Silakan Anda berbondong-bondong menonton. Salam olahraga. Salam olahraga jaya ya. Dan akhirnya saya Hendra, saya bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Bung Richard waktunya, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia